Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Sesal. Andai waktu bisa kuulang. Nah, gimana ceritanya? Langsung saja yuk kita masuk ceritanya. Sekitar pukul 9:30 malam, Risma pun meminta izin untuk pulang. Aku langsung memanggil ojek karena jika kami pulang barengan, pasti akan terlihat oleh warga dan teman di warung pertigaan jalan kampung. Jika Risma bersamaku, bisa-bisa rencanaku gagal total. Setelah Risma diantarkan ojek, tak lama aku pun pulang dengan menggunakan ojek lainnya. Singkatnya, aku pun sudah sampai di rumah. Tapi saat itu ibuku rupanya sedang tertidur. Maka aku pun langsung bersih-bersih dan bergegas untuk tidur. Karena aku tidak sabar. Jika Risma berhasil aku tumbalkan, maka aku akan mendapatkan lebih banyak lagi uang dari makhluk tersebut. Esok paginya, aku dikejutkan oleh ibu yang membangunkanku seperti ada hal yang sangat penting. "Dan, bangun Dan! Wildan, bangun nak!" Ucap ibuku seraya menggoyang-goyangkan tubuhku dengan sangat kencang. "Aduh Bu, ada apaan sih? Wildan kan masih ngantuk Bu," jawabku sedikit kesal. "Cepat bangun nak! Itu di rumah nak Risma ribut-ribut banyak orang, seperti ada sesuatu," ucap ibu. "Emang ada apaan sih Bu? Biarin aja lah, aku masih ngantuk." Karena memang saat itu aku benar-benar masih ngantuk, maka aku tidak mempedulikan ibuku. "Ya sudah, jika kamu tidak mau lihat, biar ibu aja yang ke sana." Ibu pun langsung bergegas menuju rumah Risma, dan tak lama berselang, ibu kembali membangunkanku dan berkata seperti baru saja melihat sesuatu yang mengejutkan semua warga kami. Karena penasaran dengan berpura-pura tidak tahu, aku pun bangun dan langsung menuju rumah Risma. Alangkah terkejutnya aku ketika kulihat sekujur tubuh Risma keriput dan kurus kering, seperti sudah tidak ada lagi darah yang tersisa di dalam tubuhnya. Tampak posisi Risma saat itu tubuh keriput dan matanya yang melotot seperti habis melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dalam hati aku bergumam, berarti aku telah berhasil mempersembahkan tumbal. Aku langsung pulang, sesampainya di rumah aku langsung mengecek kamarku. Karena aku yakin pasti akan ada setumpuk uang yang sangat banyak. Dan benar saja, di atas ranjang saat kubuka selimut, tampak setumpuk uang gepokan tersaji di depan mataku. Setelah kumasukkan semua dan kukunci lemari baju, aku pun bergegas kembali untuk melihat Risma, sekedar memastikan apa ada warga yang melihatku bersamanya tadi malam. Dan untung saja tidak ada satupun yang melihat dan curiga terhadapku. Tak lama berselang, orang tua Risma pun tiba dari kota. Nampak ibu dan ayahnya sangat histeris melihat apa yang dia alami. Risma begitu sangat tragis. Aku hanya bergumam di dalam hati. Kamu rasakan akibat dari perbuatanmu yang telah melecehkan dan menghina aku dan ibuku. Hari itu, rumah Risma seketika menjadi ramai. Bahkan terlihat beberapa wartawan dan televisi swasta meliput berita kematian Risma, yang menurut mereka sangat misterius. Sementara aku hanya memperhatikan dari kejauhan, dan entah apa yang membuatku bahagia. Saat itu, sedikit pun aku tidak merasa menyesal. Bahkan aku malah semakin yakin jika aku bisa terus mempersembahkan tumbal, maka aku akan semakin kaya raya, pikirku saat itu. Singkatnya, sore hari jenazah Risma pun dikebumikan. Tapi ada satu hal yang membuatku heran.
tentang barang-barang yang telah aku belikan untuk Risma, seperti HP, baju, dan yang lainnya. Ternyata tidak ada, dan pihak keluarga Risma pun tidak pernah membicarakan hal tersebut. Baguslah. Dengan begitu, aku tidak perlu merasa khawatir. Karena jika polisi sekalipun menyelidiki, tidak akan ada bukti atau apapun, gumamku. Malam pun tiba. Aku sedikit kengerian dan keresahan yang aku rasakan. Saat itu dimana aku takut jika arwah Risma akan menghantuiku, ataupun nuntut balas. Malam itu aku tidak berani berdiam diri sendirian. Aku pasti menyuruh ibuku untuk menemaniku di ruang TV. Dengan alasan akan meminta pendapat ibuku, karena aku akan pergi ke kota untuk bekerja sebagai makelar tanah di sana. Bu, besok aku minta izin untuk pergi ke kota ya, soalnya aku ada pekerjaan di sana, ucapku. Emang kerjaan apa, nak? Dengan siapa kamu di sana nanti? Tanya ibuku. Dengan temanku yang di kampung sebelah, Bu, yang tempo hari memberi bonus komisi penjualan tanah itu loh. Oh ya sudah, kamu hati-hati di sana ya, nak. Rencana mau berapa hari di kota? Paling sekitar 1 atau 2 minggu, Bu. Ya mudah-mudahan cepat sih, kalau tanahnya terjual cepat, berarti aku juga bisa pulang cepat. Tapi kalau belum ada yang nawar, ya paling aku agak lama di sana. Ucapku menjelaskan kepada ibu. Lama aku dan ibu mengobrol di ruang TV, sampai kira-kira pukul 11 malam. Ibu pun pamit untuk tidur duluan. Sementara aku pun langsung masuk ke kamar karena takut. Sialnya, malam itu kembali, aku tidak bisa tidur. Dan kira-kira sekitar pukul 1, dari luar jendela kamar, tiba-tiba aku mendengar suara seperti wanita sedang menangis. Setelah kufokuskan, ternyata itu suara Risma. Seketika, jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mengucur dari tubuhku saat ku dengar dari arah luar jendela kamar. Sosok Risma memanggil-manggil namaku. Dan, kenapa kamu tega, Dan? Aku salah apa? Ucap sosok Risma. Saat itu aku hanya bisa diam 1000 bahasa dan mencoba menutup kedua telinga dan wajahku oleh bantal. Namun usahaku sia-sia. Suara dari sosok Risma sekarang malah semakin kencang terdengar. Seperti dia ada di sebelahku. Terasa hawa dingin. Seketika bulu kuduku berdiri. Apa sosok itu ada di sebelahku sekarang? Gumamku dalam hati. Dan, kenapa kamu tega? Apa salahku? Kembali sosok itu berbicara lirik. Aku mencoba memberanikan diri, mengintip dari celah bantal yang menutupi mukaku. Dan benar saja, di ujung kasur tampak sosok Risma sedang duduk, membelakangiku. Karena aku mulai kesal, maka aku beranikan untuk menegurnya. Pergi kamu, atau akan kubuat kamu semakin menderita, ucapku. Setelah aku selesai berbicara, tiba-tiba sosok Risma membalikkan badannya. Tampak wajah kering keriput dan mengerikan, menyeringai kepadaku. Perlahan sosok Risma mendekatiku. Aku pun mencoba menjauh. Ketika dia mulai mendekat, tiba-tiba muncul sosok wanita berbadan ular yang langsung menyeret Risma menjauhiku. Jangan sekali-kali kamu mengganggu pengikutku, wanita sial, ucap sosok wanita ular tersebut. Seketika sosok Risma pun menghilang, entah kemana. Aku pun langsung bertanya kepada sosok wanita ular tersebut. Apakah setiap aku mempersembahkan tumbal kepadamu akan dihantui oleh korbannya? Kalau kejadiannya seperti ini, aku tidak akan tahan. Apa ada yang bisa menghalau mereka hingga mereka tidak akan mendatangiku? Tanyaku. Dasar manusia lemah. Diganggu seperti itu saja sudah takut. Ucap sosok ular tersebut sambil mengeluarkan sesuatu.
seperti batu cincin dari dalam mulutnya. Ini, pakailah, maka kamu tidak akan lagi diganggu atau didatangi oleh mereka, para korban kumbal nanti. Aku langsung mengambil cincin tersebut dan memakainya. Setelah aku pakai, tiba-tiba sosok wanita ular itu berubah menjadi seperti wanita seutuhnya dan nampak sangat cantik. Wahai manusia, layani aku dan puaskan aku malam ini, agar kamu bisa mendapatkan harta yang sangat banyak, ungkapnya. Aku pun langsung menuruti kemauannya, dan malam itu pun kembali aku melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Sampai aku tertidur dan tak sadarkan diri, sampai esok pagi. Esok paginya aku berpamitan kepada ibu untuk pergi ke kota. Seperti biasa, ibu memberikan wejangan dan mengingatkan jaga sikap jika kita akan kerja bersama orang lain. Aku pun mengiyakan dan bergegas pergi pagi itu. Tak lupa, aku mengunjungi rumah Irma untuk sekedar berpamitan dan meminta nomor HP-nya. Setelah meminta bantuan ke anak buah Pak Hardi, aku pun bisa bertemu Irma dan mengutarakan maksud kepergianku ke kota untuk bekerja. Dengan berat hati, Irma pun mendoakanku dan akan setia menungguku pulang nanti. Singkatnya, aku pun berangkat menuju rumah temanku, bermaksud untuk membeli sepeda motornya, yang dia tawarkan tempo hari kepadaku. "Wan, mana motormu yang tempo hari kamu tawarkan?" ucapku. "Gila, pagi-pagi gini, emang mau kemana sih? Rapi amat, bawa tas gede lagi," tanya Ridwan. "Mau hijrah ke kota aku, Wan. Bosan di kampung terus, gak ada kemajuan." "Wah, ajak-ajak dong, sama nih, aku juga bosan tinggal di kampung." "Iya, gampang nanti, kalau aku sudah berhasil di kota, aku pasti bawa kamu ke sana, santai aja." "Janji lo ya, awas nanti, kalau udah sukses malah lupa sama aku." "Enggak lah, Wan, kamu kan sahabat aku, susah senang udah kita lewati bareng-bareng, masa aku lupa sih?" "Ya, percaya aku. Ya sudah, tunggu sebentar. Aku ambil surat-suratnya dulu ya," ucap Ridwan. Sekitar 10 menit, Ridwan pun keluar dari rumahnya, sembari membawa motor beserta surat-suratnya. "Nih Dan, ini STNK-nya, dan ini BPKB-nya, silakan diperiksa dulu." "Ah sudahlah, aku percaya kamu kok. Yang penting motornya sehat aja, nggak mogok-mogok." "Wih, tenang, motor ini mah dijamin gak bakal nyusahin sob." Tawa kami pecah pagi itu. Aku pun langsung mengeluarkan 3 gepok uang senilai 30 jutaan untuk membayar motor sport sahabatku tersebut. Setelah serah terima, aku pun langsung pamit untuk langsung berangkat menuju kota. Sesampainya di kota kira-kira pukul 12 siang, aku langsung mencari kosan atau rumah kontrakan untuk sementara, sambil nanti mencari rumah atau ruko untuk membuka usaha. Tak lama aku menemukan lokasi rumah kontrakan yang agak besar dan sudah terdapat tempat untuk toko. Ku hampiri tempat tersebut untuk mencari tahu siapa pemilik dari kontrakan tersebut. Dan ada seorang bapak-bapak, sepertinya dia pemilik kontrakan, dan aku pun langsung menghampirinya. "Selamat siang, Pak. Maaf, mau tanya, apa Bapak pemilik rumah kontrakan ini?" "Siang juga, A. Saya hanya penjaganya saja. Kalau pemilik rumah kontrakan ini yaitu Bu Rima. Apa mau saya panggilkan, A?" jawabnya. "Oh boleh Pak, maaf ya Pak merepotkan." "Tidak apa-apa, A. Sudah tugas saya kok," jawab bapak tersebut sambil berlalu menuju belakang rumah kontrakan itu. 15 menit berselang, tampak bapak tadi kembali bersama seorang wanita cantik, kisaran umur 32 tahunan lah. "Ini Bu Rima, A, pemilik kontrakan ini," ucap bapak tadi. "Saya Risma, pemilik kontrakan ini. Ada yang bisa saya bantu, A?" ucap Bu Rima seraya berkenalan denganku. "Saya Wildan, Bu. Ini saya mau tanya-tanya soal kontrakan ini. Siapa tahu cocok, Bu."
Jangan panggil ibu dong, A. Kesannya saya tua banget gitu ya. Ujar Bu Rima sambil tertawa. Oh maaf Bu, Teteh. Saya panggilnya apa dong ya? Panggil Teteh aja, A. Siap Bu, Teh. Jawabku sambil tersenyum. Mari silahkan lihat-lihat dulu, A. Ujar Teh Rima sambil membuka kunci kontrakan dan mempersilahkanku masuk untuk melihat-lihat. Aku mulai mengitari dan melihat-lihat rumah tersebut, di mana terdapat 2 kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur yang sangat luas. Dengan konsep modern, dan dari ruang keluarga ngeblong langsung ke dapur. Rumah yang cukup bagus dan nyaman, gumamku dalam hati. Mari A, kita lihat ke depan ya. Kami berjalan ke ruangan depan yang ternyata itu bisa difungsikan sebagai toko. Dengan ruangan ukuran 5x5 meter, cukup pas lah untuk ukuran sebuah toko atau warung. Lanjut ke samping terdapat garasi yang pintunya nyambung ke ruang keluarga. Singkatnya, setelah berkeliling dan melihat-lihat, aku pun langsung menanyakan harga sewa kontrakan tersebut. Ternyata sistem sewanya per tahun. Setelah deal, aku pun memutuskan untuk mengontrak di rumah tersebut yang langsung dibersihkan oleh bapak penjaga tadi, yang mana namanya Kang Danu. Aku pun pamit kepada Teh Rima untuk membeli perlengkapan dan barang-barang, karena aku dari kampung hanya membawa 3 buah baju saja. Sesampainya di pasar, aku langsung membeli semua perlengkapan untuk membuka toko dan membeli beberapa alat elektronik lainnya. Tak lupa, aku pun mengunjungi toko pakaian dan membeli kasur dan lemari. Tak terasa waktu sudah sore hari. Aku pun kembali ke rumah kontrakan bersama mobil yang mengangkut barang-barang yang sudah kubeli tadi. Sesampainya di kontrakan, barang-barang pun langsung diturunkan dengan dibantu oleh Kang Danu. Saat menurunkan barang, Teh Rima menghampiriku dan bertanya, "Wah, hebat si AA, baru pindahan langsung beli barang-barang. Emang si AA dari mana? Emang pindahan nggak bawa apa-apa gitu, A? Terus istri A Wildan kok nggak diajak?" Tanya Teh Rima. "Ah, saya belum nikah, Teh. Saya dari kampung, pengen belajar usaha di kota. Kebetulan saya seorang maklar tanah, jadi biar gampang kalau tinggal di kota. Lagian kan saya nggak tiap hari ada tanah yang dijual, jadi ya sambil buka warung lah Teh," ucapku. "Oh belum nikah, saya kira udah A." "Oh iya Teh, maaf. Dari siang tadi saya tidak lihat suami Teteh, apa beliau belum pulang kerja?" Tanyaku. "Aku janda A, tapi belum punya anak. Suami Teteh meninggal 2 tahun yang lalu karena sakit," jawab Teh Rima dengan mata yang berkaca-kaca. "Aduh, maaf ya Teh, saya nggak tahu. Kirain suami Teteh masih ada. Sekali lagi maaf ya Teh," ucapku karena tidak enak. "Iya A, udah nggak apa-apa kok. Nggak usah minta maaf, lagian wajar kalau si A-nya bertanya." "Iya Teh, jadi nggak enak saya Teh." Di tengah-tengah percakapan, salah satu supir pengantar barang pun menghampiri kami dan memberitahu jika semuanya sudah selesai diturunkan. Setelah memberi uang tips dan berterima kasih, aku pun masuk ke dalam rumah untuk mengecek ulang dan membereskan barang-barang tersebut, dibantu oleh Kang Danu dan Teh Rima. Satu persatu barang mulai kami tata, dari mulai barang elektronik sampai perlengkapan toko. Saat aku membereskan barang-barang di toko, tak sengaja, aku dan Teh Rina saling pandang. Jika diperhatikan, ternyata cantik juga, gumamku. Terlihat Teh Rima tersenyum malu dan langsung pura-pura membereskan barang yang lain. Sedikit gambaran tentang Teh Rima, mempunyai badan yang langsing, tinggi sekitar 160 cm, kulit yang sangat putih, dan rambutnya yang berwarna hitam panjang, terlihat sangat cantik. Bahkan Teh Rima lebih cantik dibandingkan Irma, pacarku di kampung. Kok jadi ngomongin Teh Rima sih?
Singkatnya kami pun selesai membenah dan tampak semuanya sudah rapi. Mungkin aku akan mulai membuka toko ini besok hari. Setelah semuanya selesai, aku pun menyuruh Kang Danu untuk membeli makan kami bertiga. Sementara aku dan Teh Rima membereskan dan menata barang elektronik di dalam rumah. Saat itu Teh Rima kembali bertanya seputar keluargaku. Maaf A, di kampung A tinggal sama siapa? Saya cuma berdua sama ibu Teh, karena ayah saya sudah meninggal sejak saya masih kelas 5 SD. Saya anak satu-satunya, tidak punya kakak ataupun adik. Jawabku. Oh cuma berdua sama ibu, tapi kenapa ibunya si AA enggak sekalian diajak tinggal di sini aja? Enggak Teh, soalnya di kampung ibu juga membuka toko sembako, jadi nggak mungkin kalau ikut pindah ke sini sama saya. Apa enggak kasihan ibunya ditinggal sendirian? Gak apa-apa Teh, lagian ada saudara saya kok, nanti di sana nemenin ibu. Oh syukur deh kalau ada saudara AA nemenin. Masalahnya kasihan kalau harus sendirian. Ucap Teh Rima yang ternyata cukup perhatian juga sama ibu. Tak lama Kang Danu pun datang dengan membawa pesanan kami, dan kami pun makan bersama malam itu. Sekitar pukul 9, Teh Rima dan Kang Danu pun pamit untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara aku langsung bergegas untuk mandi. Saat sedang di WC, aku dikejutkan oleh kehadiran wanita berbadan ular yang biasa ada di rumahku. Tolong, sediakan ruangan khusus untuk kamu bersemedi dan melakukan ritual denganku, dan usahakan tempat tersebut jangan sampai terjamah oleh manusia lain. Baik Nyi, besok akan aku buatkan ruangan khusus tersebut. Jawabku dan seketika makhluk itu langsung menghilang, dan ku teruskan mandi. Malam itu aku langsung tidur cepat, karena badan terasa sangat capek sekali, dan malam itu pun tidak terjadi hal-hal aneh. Esok paginya aku mulai untuk membuka toko sembako di kontrakan itu. Karena menurut Teh Rima, kontrakan itu tadinya juga toko sembako, tapi karena pemilik sebelumnya mempunyai hutang ke pihak bank, akhirnya bangkrut dan menjual rumah ini kepada Teh Rima. Padahal menurut Teh Rima, toko sembakonya dulu ramai sekali, karena letaknya strategis dan tidak ada saingan. Hari pertama toko dibuka memang ternyata benar apa yang dikatakan oleh Teh Rima. Para tetangga pun merasa senang dengan aku membuka toko sembako ini. Karena menurut mereka, jika harus ke pasar, jaraknya agak jauh. Lagian ribet juga. Seketika di hari itu, tokoku ramai oleh pembeli. Dan sekalian aku berkenalan kepada ibu-ibu yang berada di wilayah tempat tersebut. Tak lupa aku menyuruh Kang Danu meminta tolong untuk dibuatkan satu ruangan di dekat kamar kedua yang berada di samping dapur. Saat itu aku beralasan ruangan tersebut akan kugunakan untuk dijadikan musola. Saat itu Kang Danu menyarankan untuk disekat saja menggunakan papan triplek. Setelah dikira-kira dan apa saja yang harus dibeli, Kang Danu pun langsung berangkat menuju toko material untuk memesan barang apa saja yang dibutuhkan. Hari itu aku baru ingat kalau aku belum mengabari ibuku dan Irma jika aku sudah sampai di kota dan sudah mendapatkan rumah kontrakan. Aku langsung menghubungi ibu saat itu juga. Halo Bu, maaf baru bisa ngabarin ibu. Kemarin Wildan sampai jam 12 siang dan langsung nyari rumah kontrakan. Sekarang rumahnya udah dapet Bu. Ibu sama siapa sekarang di rumah? Alhamdulillah nak, ibu dari kemarin khawatir nggak ada kabar dari kamu. Tadinya ibu mau telepon, tapi takut kamunya lagi sibuk. Jadi ibu tunggu aja. Alhamdulillah kalau sekarang kamu sudah ngontrak. Jaga diri baik-baik ya nak, jangan lupa sholat ya. Jangan sampai ketinggalan. Kamu jangan khawatir, ada Lisna, ponakan kamu yang nemenin ibu di sini. Ucap ibu. Siap Bu, Wildan pasti ingat kata-kata ibu. Ibu juga jaga diri baik-baik ya. Dijaga kesehatannya, doakan Wildan supaya sukses di sini ya Bu.
Oh iya, nanti Wildan belikan motor buat Lisna, biar bisa nganter ibu kalau mau ke pasar, atau kemana aja. Jawabku saat itu, padahal dalam hati berkata, maaf Bu, sudah jauh dari agama. Sesudah mengabari ibu, aku pun langsung mencoba menelpon Irma pacarku. Tapi setelah beberapa kali dicoba, nomornya tidak aktif. Kemana kamu Ir, kok nomor kamu nggak aktif sih? Gumamku. Aku kembali menghubungi ibu dan meminta ibu untuk memberikan teleponnya kepada keponakanku Lisna. Setelah tersambung dengan Lisna, aku pun langsung meminta bantuannya untuk mencari tahu tentang Irma. Dan kalau bisa, jika bertemu dengan anak buah Pak Hardi, ayah Irma, untuk meminta nomor telepon mereka. Dan Lisna pun mengiyakan jika sudah ada kabar dari Irma, Lisna akan langsung mengabarinya kepadaku. Ada sedikit rasa khawatir dan yang pasti aku sangat bertanya-tanya kenapa nomor Irma tidak bisa kuhubungi. Lamunanku dikejutkan oleh Terima yang sepertinya sudah dari tadi berada di sampingku. Si Teteh, ngagetin aja. Lagian dari tadi dipanggil-panggil gak nyaut, malah bengong. Emang lagi ngelamunin apa sih, Kayaknya serius amat. Ayo, jangan-jangan lagi mikirin pacarnya ya di kampung. Cie-cie. Ujar Terima sambil mengolok-ngolok. Si Teteh bisa aja. Enggak kok Teh, barusan aku baru selesai nelpon ibu di kampung. Cuma kangen aja. Masa sih telepon ibunya tapi sampai ngelamun kayak gitu? Udah jangan bohong, kalau emang cuma telepon ibu, nggak bakalan sampai gitu. Teteh merhatiin loh dari tadi, buktinya dipanggil-panggil nggak nyaut. Kembali Terima mengolokku. Iya ya Teh, barusan aku lagi ngelamunin Teh Risma. Jawabku balik menggoda. Waduh, kok malah ngelamunin Teteh sih? Ayo, ngelamunin yang bagus-bagus atau ngelamunin yang jelek? Maunya dilamunin yang apa? Ayo. Idi si AA bisa aja. Udah bahaya nih lama-lama diem di sini. Nih aku beli sabun sama sampo Jadi berapa semuanya? Ada asal si Teteh, kan tadi Teteh tanya, lagi ngelamun apaan? Aku jawab malah kayak gitu. Semuanya jadi 5.000 aja Teh. Terima pun berlalu menuju rumahnya, sementara aku kembali memikirkan tentang Irma. Aku terus berusaha menghubunginya, kembali, tapi tetap saja hasilnya nihil. Sudahlah, capek aku, nanti juga dia ngabarin sendiri. Gumamku dalam hati. Tak lama Kang Danu datang bersama mobil material, bersama bahan-bahan untuk membuat ruangan khusus. Ini totalnya segini, nanti langsung dibayar aja ke supirnya. Setelah barang turun semua ya. Siap Kang, makasih ya. Silahkan langsung diturunin aja barang-barangnya. Ucapku sembari ku hampiri sopir tersebut dan membayar semua peserta uang tipsnya. Setelah selesai, Kang Danu langsung mengerjakan tugasnya, membuat ruangan untukku. Dan hari itu pun toko lumayan ramai, jadi aku tidak terlalu memikirkan tentang Irma. Tidak terasa jam pun sudah menunjukkan pukul 5 sore, di mana Kang Danu pun sudah selesai dengan pekerjaannya. Sudah selesai ruangannya, saya izin pamit pulang ya. Ucap Kang Danu. Oh iya Kang, terima kasih ya. Jawabku sembari memberi uang 300.000 untuknya. Wah, kebanyakan ini Ucap Kang Danu sambil memberikan kembali uang 200.000 kepadaku. Sudah Kang, tidak apa-apa, saya ikhlas kok. Anggap saja itu bonus dari saya. Terima kasih banyak ya nanti kalau ada perlu apa-apa, jangan sungkan panggil saya aja. Saya siap 24 jam. Siap Pak, sama-sama. Salam buat anak istri ya. Ucapku, dan Kang Danu pun pamit pulang. Saya mengecek ke dalam untuk melihat ruangan tersebut. Alangkah senangnya aku saat itu karena ruangan tersebut sesuai dengan apa yang saya inginkan. Karena saya pikir ruangan tersebut kecil, tapi lumayan agak besar juga. Kunyalakan semua lampu rumahku dan kembali menuju ke toko. Tak lama azan maghrib berkumandang. Ada sedikit keresahan di dalam hatiku saat itu.
tak kala di mana hati kecilku rindu akan ibadah sholat. Tapi jika aku kembali menunaikan sholat, aku tak ingin semua yang telah aku miliki seketika menghilang. Saat itu aku sadar jika diriku telah jauh dari Tuhan dan agama. Tapi di sisi lain, aku tak ingin kembali hidup sengsara. Selang 30 menit, Teh Rima kembali ke toko bersama seorang anak kecil. Wah, kebetulan nih, Teh. Kenapa emang, A? Aku minta tolong boleh nggak, Teh? Minta tolong apa, A? Aku minta tolong jagain toko aku sebentar ya, soalnya aku belum mandi nih. Singkat cerita, aku pun sudah selesai mandi dan kembali lagi ke toko. Makasih ya, Teh, udah mau nungguin tokonya. Iya, sama-sama. Dan Teh Rima pun pergi. Tak lama HP-ku berdering, ternyata ada telepon dari ibuku. Halo, Bu. Halo, A, ini Lisna. Ternyata keponakanku yang menelpon. Iya, Lis, ada apa? Gini, A, aku dapat kabar tentang Teh Irma. Oh iya, gimana? Irma, apa kabar, Lis? Kamu ketemu sama Teh Irmanya kah? Tanya aku. Enggak, A, Lisna enggak ketemu. Tapi Lisna tadi siang ketemu sama anak buahnya Pak Hardi. Terus apa kata mereka? Kata Kang Eman, salah satu anak buahnya Kang Hardi, Teh. Kenapa HP Teh Irma nggak aktif? Karena HP-nya disita sama Pak Hardi. Ya ampun, parah banget sih tuh tua bangka. Terus apa lagi kata Kang Eman? Tanyaku semakin penasaran. Tapi AA janji sama Lisna ya, AA harus kuat dan jangan sedih. Ucap Lisna. Iya, apa? Cepet ngomong. Emang ada apa, Lis? Ya sudah. Gini, A, kata Kang Eman sih. Teh Irma dijodohin sama anak temennya Pak Hardi. Yang di kampung sebelah itu loh, A. Anaknya tuan tanah, si Jafar. Mendengar keterangan dari Lisna, seketika hatiku menjadi panas. Ingin rasanya saat itu juga aku pulang menemui Irma dan ngamuk di rumah Pak Hardi. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.